Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah pada perjumpaan kita pada hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang Allah berikan adalah kita bisa berkumpul dalam rangka mempelajari Al-Quranul Karim. Nah, bapak-bapak rahimakumullah, sebagaimana seperti biasanya kalau kita materinya adalah Iqra, maka kita akan membuka majelis kita dengan membaca doa yang ada di buku atau di PDF yang saya beri judul Berdoalah, niscaya akan aku perkenankan. Dan kita sekarang masuk ke doa yang ketujuh. Doa yang ketujuh. Saya bacakan, bapak-bapak mengulangi ya. Doa yang ketujuh berjudul doa memperbaiki urusan agama dan dunia. Ya, doa memperbaiki urusan agama dan dunia. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Kita ulangi lagi Pak dari atas ya. Allahumma aslih li diniyalladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Artinya Pak Sulaiman coba dibaca.
Ya Allah, perbaikilah agamaku sebagai benteng urusanku, perbaikilah duniaku yang menjadi kehidupanku, perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku, dan jadikanlah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematianku sebagai pusat kebebasanku dari segala kejahatan. Masya Allah. Jazakallah khairan Pak Sulaiman. Yang artinya fadhal. Ya Allah, perbaikilah agamaku sebagai benteng urusanku. Di sini jadi agama sebagai benteng. Perbaikilah duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadi dunia ini sementara dan kita akan semua pulang. Kemana Bapak-bapak? Ke akhirat. Dan jadikanlah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan. Dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan. Masya Allah. Bapak-bapak, doa ini harus sering kita baca, karena di dalam doa ini begitu banyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan segalanya. Kita diminta untuk mendapatkan seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat, dan juga kita diminta untuk dijaga dari keburukan di dunia dan di akhirat. Dan kita diingatkan bahwa di dunia ini hanya sementara, dan kita semua nanti akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala ke kampung akhirat kita. Di mana? Di akhirat. Dan doa ini hadis sahih riwayat Muslim. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak semangat dalam menghafalkannya dan bisa dibaca di tempat-tempat mustajab, setelah sholat, habis sholat duha, habis sholat malam, di antara azan dan iqamah, ya ketika turun hujan dan lain-lain. Baik bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah pada pekan yang sekitar 2 pekan yang lalu kita sudah ada ujian, ya, yang qadarullah saya pikir yang datang tuh sedikit, nggak tahunya yang datang alhamdulillah banyak. Ujian Iqra jilid 1, ya. Dan konsekuensinya bapak-bapak, kita sekarang masuk ke Iqra jilid 2. Nah, seperti biasa bapak-bapak rahimakumullah, penulis yakni Kiai Haji Asad Humam dan tim rahimahumullah wa jazahumullahu khairan katsiran, memulai dengan meletakkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dalam rangka mengikuti Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam membuka setiap surat Al-Qur'an. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau nulis surat, ya, memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang dipermasalahkan, ya, derajatnya, disebutkan bahwa setiap amalan yang tidak dimulai dengan basmalah maka dia akan terputus. Tapi hadis ini derajatnya dipermasalahkan. Tapi tidak ada masalah. Ya, seorang yang memiliki iman yang baik kepada Allah dan hari akhir, memiliki agama yang baik, setiap dia memulai suatu kebaikan, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu. Nah, bapak-bapak rahimakumullah, ketika kita masuk ke jilid yang kedua ini, maka kita sudah pindah cara membacanya, udah ganti cara bacanya. Yang tadinya cara bacanya satu demi satu, huruf demi huruf, maka di sini kita diperkenalkan dengan huruf sambung.
yang mana cara bacanya juga berbeda. Nah, bapak-bapak rahimakumullah, kalau di rumah ada anak-anak atau ada cucunya, ya misalkan lagi mengisi kekosongan, anak cucu dikumpulkan di ruang tengah, diajarin Iqra, ya. Dan saya menganjurkan sekali bapak-bapak, walaupun bapak-bapak itu bacaannya masih pas-pasan, berikan kesan yang baik kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, ya. Mau bacaan kita jelek, kumpulin aja anak-anak, ayo baca. Yang bacain, kalian ikutin, biar mereka itu punya kenangan yang indah. Dulu ketika saya masih kecil, Eyang rahimahullah suka ngumpulin kita di ruang tamu. Ayah suka ngumpulin kita di ruang tamu, baca Iqra bareng-bareng, baca Quran bareng-bareng. Walaupun bacaan saya lebih bagus ketimbang ayah saya atau eyang saya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu jadi memori yang indah, ya begitu. Kalau misalkan anaknya sudah jago baca Quran, suruh dia baca Quran di hadapan kita. Nak, tolong bacakan ayah Quran satu surat aja, lalu bacakan artinya. Ya, ini termasuk yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Musa al-Ash'ari, ya, kepada para sahabat yang lainnya, dimintain baca Quran, nggak apa-apa, ya begitu. Nah, bapak-bapak rahimakumullah, kita langsung masuk ke halaman yang ketiga. Halaman pertama ini adalah halaman ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cara mengajarkan halaman ini seperti ini bapak-bapak. Bata sama dengan bata. Bata sama dengan bata. Nah begitu. Bada sama dengan bada. Bada sama dengan bada. Taro sama dengan taro. Taro sama dengan taro. Tawa sama dengan tawa. Tawa sama dengan tawa. Nah, bapak-bapak, ada perbedaan cara membaca. Yang pertama dibaca satu demi satu. Yang kedua bacaannya secara langsung. Bapak-bapak, saya mau kasih tahu, biasanya anak-anak kalau udah baca taro, dia ingatnya apa? Ciki. Pak, ini Ciki Taro ya Pak. Ayah, ini Ciki Taro ya ya. Eyang, ini Ciki Taro. Iya nak, Ciki Taro, nggak apa-apa. Ya, biar ketika dia baca senang, ya, begitu bapak-bapak. Jangan diomelin Ciki Taro, ayo belajar yang serius. Enggak begitu. Ya, udah bad mood duluan, ayahnya udah marah-marah ya. Tawa, wah ayah ini ketawa ya, iya ketawa, masya Allah. Ayah kita belajar lagi, kita ngaji lagi. Nah di TPA saya begitu, semua guru-guru TPA begitu. Kita baca lagi bapak-bapak ya. Sekarang baris keberapa? Baris ketiga. Tata, tada, baro, bawa, baba, bada, taro, taza, bata, taza, sasa, zata, ba'a, ba'ata, ta'a, ta'ata, saba, saro, baro, tawa, toha,
jaka, kaya, jasa. Nah, cara ngajarinya begitu. Anak-anak suruh ikut. Terus timbul pertanyaan, Ustaz, kalau anaknya masih bingung gimana? Boleh baca satu-satu? Jawabannya boleh, ya, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa ngikutin cara bacaan kita. Berikutnya Bapak-bapak silakan dibuka halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Na sama dengan na. Na ba sama dengan naba. Nah, Bapak-bapak perhatikan. Na sama dengan na itu na yang kedua yang titik-titik itu Bapak-bapak lingkarin sama kasih tahu anak-anak. Nah, ini bukan huruf za. Kenapa? Karena biasanya anak-anak itu suka ketuker. Mana huruf na, mana huruf za. Ya, kalau na itu punya ekor. Kalau za dia nggak punya ekor, alias nggak bisa disambung. Karena konsekuensinya Bapak-bapak di jilid kedua ini anak-anak sudah dikenalkan huruf yang disambung dan yang tidak disambung. Sampai sini paham? Nah, biasanya Bapak-bapak kalau mereka udah mulai baca nanti sering ketuker-tuker, maka harus sabar. Sering diingatkan aja. Ya, sering diingatkan. Kita baca Bapak-bapak. Na na na, na na na, na baba, banana, nabata, banata, tabana, nataba, robana, banaro, badana, nabada. Nah, dua kata terakhir di sini Bapak-bapak bisa dibuat sebagai permisalan untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita mana huruf na, mana huruf za. Ya, begitu. Jadi badana dan nabada. Ya. Ini berharga sekali nih Bapak-bapak dapat ilmu ini. Ini berdasarkan pengalaman dari 2009. Ngajar ya. Insyaallah. Kita lanjutkan. Badaro, nadaro, zanaba, wanadha, zaroha, naza'a, naba'a, naba'a. Nah, di dua kata ini Bapak-bapak kita harus ngasih tahu bahwa huruf terakhir itu adalah A. Huruf A bisa disambung kalau dia ada di belakang, tapi dia nggak bisa disambung dengan huruf setelahnya, ya, gitu. Jadi kita kasih tahu. Sabata, tasaba, wana'a, nawafa, badana, danata, wanana, nawana. Nah, Bapak-bapak di sini banyak huruf waw. Kalau waw itu harus diapain? Monyong Pak Suwito ya. Nah, anak-anak harus diingetin. Kadang udah kebawa irama anak-anak itu, ya apalagi iramanya tadi cukup menyenangkan, ya. Dia lupa makhraj. Harus diingatkan. Wa monyong. Biasanya kalau udah baca wanana, nawana, udah nggak monyong lagi dia. Ya, begitu fokus dengan apanya? Nadanya.
Jadi di sini pelajarannya apa, Pak? Bukan. Pelajarannya adalah kadang nada itu bisa merusak. Fokus sama nada, lupa sama makhraj dan tajwid. Makanya beruntung sekali orang-orang yang Allah berikan dia suara yang indah, tapi dia tetap menjaga makhraj. Kita nih kadang-kadang iri bapak-bapak, suara kita kan pas-pasan, datar-datar aja kan. Ya begitu. Ada yang bagus bacaannya, itu lebih baik, ya begitu. Sekarang halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sama dengan ya. Ya sama dengan ya. Ya ta sama dengan yata. Yata sama dengan yata. Nah, bapak-bapak perhatikan di baris yang pertama ini, masya Allah. Makanya ini termasuk keberkahan Iqra ya. Penulis itu sangat jeli sekali dan tim meletakkan huruf ya sama ta berdampingan maksud saya. Kenapa? Ahsanta barakallahu fiik. Suka ketuker. Jangankan anak-anak yang jenggotannya udah panjang, jidatnya udah hitam, kadang-kadang suka ketuker. Soalnya matanya terahum, nggak pakai kacamata. Suka ketuker bapak-bapak. Betul Ocok? Iya, masya Allah. Kiki betul suka ketuker dulu waktu masih pada kelas 1, kelas 2 suka ketuker. Nah di sini poin cara menjelaskannya adalah, nah huruf ya titiknya ada 2 di bawah, atau boleh dengan apa aja, bakso. Biasanya kalau saya pakai bakso, ini baksonya ada 2 di bawah. Kalau ta baksonya ada 2 di atas. Terus diingatkan. Coba tanya lagi, ini huruf apa? Ya. Kenapa ya? Baksonya ada 2 di bawah. Ini huruf apa? Ta. Kenapa? Baksonya ada 2 di atas. Sampai sini paham bapak-bapak? Nah, kita lanjutkan. Robaya, Robaya, yabaro, yabaro, ronaya, ronaya, yanaro. yanaro. Sebentar. Bapak-bapak rahimakumullah, pada kata robaya fokus pada huruf ba-nya. Ya, itu model tulisan khot di Al-Qur'an itu ada yang seperti itu. Nah, penjelasannya ada kata setelahnya, yabaro. Kita jelaskan kepada anak-anak, nah ini yang di tengah itu huruf ba, sama kayak yang di sini, huruf ba. Lalu berikutnya ronaya, nanya ada di tengah apa di pinggir Pak? Tengah. Sama dengan kata setelahnya, huruf nanya ada di tengah. Ya, begitu kasih tahu. Ini huruf na. Fokusnya sama apanya Pak? Titiknya. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah dijelasin ini nah. Kalau di Al-Quran tulisannya bisa begini. Nggak usah, anak-anak nggak paham. Ya. Nah iya. Kayak jim. Makanya sering anak-anak itu suka salah. Ya. Dan kita harus sabar. Jangan anak salah dikit digebuk. Wah subhanallah. Udah lewat Pak, zaman kita kecil dulu udah lewat. Anak zaman sekarang itu harus dikasih pengertian yang lebih banyak. Begitu. Ini kata Ustaz Firanda ya, bukan kata saya. Kita lanjutkan. Bayana, Bayana, nabaya, nabaya, yadana, yadana, danaya, danaya, zahaba, zahaba, nazala, nazala, nazaro, nazaro, yadaya, yadaya, azagho, azagho, bataro, bataro, zayana, zayana, zanaya, zanaya, asasa, asasa, sanaa, sanaa, ya aba, ya aba, ayata, ayata, rozaqo, rozaqo,
saya Yana. Masya Allah. Nama kamu Yana? Nah gituin Pak. Kamu ganti nama ya? Enggak, itu kata kamu tadi. Ya nama saya Yana. Nama kamu diganti nih. Enggak. Nah di sini ada apa namanya? Ice breaking. Ya Masya Allah. Di zaman Iqra ini dibuat, udah ada ice breaking. Ya, saya kenal ice breaking ketika ngajar di SD aja Pak. Di pondok dulu waktu ngajar nggak kenal saya ice breaking. Ya di SD kenal ice breaking. Makanya penting kalau ngajar tuh nggak mesti serius saja. Ya, diselipi dengan apa? Guyon. Diselipi dengan apa? Ya faedah-faedah yang bermanfaat. Begitu. Taib. Sekarang kita buka halaman 6. Nanti kita baca di halaman 6. Ini satu-satu Bapak-bapak ya, satu baris. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jaro sama dengan jaro. Jaro sama dengan jaro. Hajaro. Nah, di sini Bapak-bapak penulis mendampingkan huruf H sama huruf Jim dalam keadaan disambung. Ya. Di sini kita bisa langsung memberikan pengajaran kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita atau kepada murid-murid kita bedanya H sama Jim kalau disambung ini bedanya. Paham Pak? Bedanya apa? Kalau H nggak ada basonya. Kalau Jim ada basonya di bawah. Berapa Patri satunya? 1. Kurang Pak ya? Ya begitu Bapak-bapak. Yang udah punya cucu berapa? Siapa aja Pak di sini Pak? Coba ngacung yang punya cucu. Patris cucunya berapa? 2. Tapi jauh ya Pak ya? Apa di sini? Ya kalau libur aja. Bapak 2. Pak Kasto 4. Masya Allah. Kirain istrinya 4, cucunya 4 Pak Kasto ya. Bapak ada cucu? Ada tapi jauh. Jauh. Ya qadarullah, masya Allah. Yang punya anak kecil di rumah, Pak, umurnya berapa? 8 tahun. Antum? 7. Oco punya anak kecil nggak? Enggak Cok, Pak Fikri bercanda ya. Dikumpulin ya. Daripada main lato-lato, subhanallah. Gigi main lato-lato? Enggak boleh ya, berisik. Zalim itu. Ketak-ketok. Apalagi dibawa ke masjid. Ada nggak yang bapak-bapak rumahnya di masjid atau di musola nanam bawa lato-lato? Banyak. Sita dulu Pak sementara. Sholat dulu. Pegang, ambil aja dulu. Nanti habis sholat bapak kasih lagi ya. Nah gitu. Karena nanti kalau misalkan dibiarkan main mereka di belakang. Kemarin saya ke rumah orang tua. Jadi memang jadwal saya Jumat, Sabtu atau Ahad. Ke rumah orang tua Pak sholat di musola. Allahu Akbar. Baca rakaat kedua kotak. Ya itu masya Allah. Baik bapak-bapak, itu intermezzo sedikit, kita baca lagi. Baja, jaba, khoda, nada, saja, hawa, khoza, yata, naja, haya, jasa, yasha, matha, roso, yado, khoto, dhona, da'a, ghaza, nafa, yaqa, jaka, khola, yaya, hadha, yatam,
yatama, najaha, jaya. Masya Allah, barakallahu fikum. Siapa yang mau baca halaman 6? Yang mau baca? Ayo Kiki, telat antum. Jaro sama dengan jaro. Hajaro, baja, jaba, khoda, nada, saja, hawa, khoza, yata. Stop dulu Kiki. Ada yang tahu kesalahan Kiki di mana? Apa Pak Wito? Kata terakhir pakai Ada hamzahnya. Ahsanta, barakallahu fi. Ada hamzah sukunnya Ki, kata Pak Wito. Ya. Jadi kalau baca harus lepas. Tapi jangan sampai memanjang. Contoh, baja. Coba. Baja, Nah, jaba. jaba, Nah, khoda. khoda, Begitu. Nada. nada, Nah, lepas. Lanjut. naja, haya, jasa, yasha, Ahsanta. mata, roso, yado, khoto, lona, lona, da'a, Betul. ghaza, nafa, yaqo, jaka, Bagus. khola, yaya, hada, yatama, janaha, Kembali Kiki. najaha, jaya. Barakallahu fi wa zadakallahu ilman nafi'an. Zul, baca Zul. Muridnya Syekh Abdul Karim ini sekarang. Iya Zul. Enggak. Jaro, jaro, hajaro, baja, jaba, Jangan JB, enggak. Jaba, jaba, kurang buka. Jaba. jaba, khoda, nada, saja, hawa, khoza, yata, naja, haya, jasa, yasha, masa, rafa, So. so, So. so, Naam. rafa, yadha, khata, ghana, Hah? ghana, Zo. gha, Naam. ghana, da'a, ghaza, Za. za, ghaza, nafa, yaqa, jaka, khala, yaya, hadha, yatama, najaha, jaya. Kalau buka mulut takarannya semata Zul, semana? Kelingking, coba. Nah, a. Kurang. Coba. Lagi, tempel lagi gigit. Nah, segitu. Jadi antum kurang dibuka mulutnya. Cenderung imalah bacanya. Contoh tadi kan baja, jaba, gitu. Ini kurang. Jadi harus dibuka. Baja, jaba, begitu. Siapa lagi Pak yang mau baca? Cok, nggak mau baca Cok. Fazalul, Fadol Fazalul. Kata Oco udah tamat Pak, udah khatam dia itu. Fazalul nggak pakai kacamata, nggak bawa kacamata. Tinggalan, Fadol. Baja, jaba, khoda, nada, saja, hawa. Nah, Fazalul hawa wa.
Nah, dari dulu Pak Zamrul itu wanya tuh kurang monyong, Masya Allah. Ulang, hawa. Nah, khoza, yata, naja, haya, jasa, yasha, betul. mata, roso, yabo, khoto, Betul. dona, Apa Pak Zamrul? do, Wo. do, Naam. dona, Betul. da'a, goza, Bukan go. Where do you go? Lo. Go. goza, Naam. goza, Naam. goza, nafa, yaqo, jaka, khola, yaya, hada, Huruf apa itu Pak Zamrul? Za. Za. da, Hadza. hada, Naam. hada, yatama, najas, najaha, jaya. Barakallahu fi. Siapa lagi yang mau baca? Pak, monggo Pak. Jaro sama dengan jaro. Jaro sama dengan jala. Jaro sama dengan jaro. Gitu. Jaro sama dengan jaro. Hajaro, baja, jaba, khoda, nada, faja, hawa. Hah? Hawa. La. Hawa. Ha. Agak tarik dikit. Wa. Hawa. Naam. Khoza, yata, naja, haya, jasa, yasha, Betul. masa, roso, So. so, Nah, gitu. roso, yado, khoto, zona, Bagus. da'a, Betul. goza, nafa, yaqo, jaka, khola, Iya. yaya, hadza, yatama, najaha, jaya. Iya, barakallahu fiik. Siapa lagi yang mau baca? Pak Wito, monggo Pak. Suaranya yang kenceng ya Pak. Jaro sama dengan jaro, hajaro, baja, jabar, khoda, nada, faja, hawa, khoza, yata, naja, haya, jasa, yasha, masa, roso, yado, khoto, dona, da'a, ghoza, nafa, yaqo, jaka, khola, yaya, hada, yatama, najaha, jaya. Masya Allah, barakallahu fiik. Tinggal nadanya aja nih Pak, biar stabil ya. Bacaannya sudah bagus. Baik Bapak-bapak rahimakumullah. Ada yang mau baca lagi? Satu lagi terakhir. Pak, monggo Pak April. Jaro sama dengan jaro. Hajaro. Enggak. Hajaro. Hajaro. Baja, jaba, khoda, nada, saja. Bagus. Hawa. Enggak hawa, enggak. Hawa. Hawa. Enggak. Hawa. Hawa. Nah, gitu. Hawa. Khoda. Hawa. Jangan hawa, tidak. Enggak gitu. Hawa. Hawa. Enggak, jangan hawa, salah.
Hawa. Hawa. Nah, gitu. Hawa. Khadha. Kho-nya jelaskan. Khadha. Yata. Naja. Khaya. Jasa. Yasha. Nah, jangan gini. Yasha, enggak. Yasha tidak. Yasha. Yasha. Nah, kalau bisa tanpa monyong, ya bagusnya jangan monyong. Ya, kalau sya. Tapi kalau susah masih susah, ya mau gimana lagi? Yasha. Yasha. Nah, gitu lebih bagus. Yasha. Masa. Rasa. Yadha. Qaqa. Dana. Da'a. Ghaza. Za. 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 Naam. Ghaza. Nafa. Yaqa. Ja'a. Qala. Yaya. Hadza. Yatama. Najaha. Ha. 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 Kurang jelas. Ha. Nah, Najaha. Jaya. iya, barakallahu fiik Pak April. Ya. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, untuk pembacaan Iqra kita sampai di halaman 6 dulu. Insyaallah kita ketemu lagi nanti untuk Iqra ya. Tanggal 29. Tanggal 29 kita bahas Iqra lagi. Tanggal 22 apa? Ujian apa Pak Haji? Surat Al-Fatihah. Jangan pada nggak datang, rugi. Nggak datang tuh rugi banget. Mau sampai kapan bapak-bapak bacaan Al-Fatihahnya nggak benar-benar ya? Begitu. Ya, mudah-mudahan jamaah Al-Hasanah ini lulus KP Al-Fatihah. Kalau yang belum lulus, ya jangan putus asa. Insya Allah nanti kita talqin, ya. Kayak gitu tuh Pak, tapi lebih kenceng di belakang musola. Ya, jangan khawatir, maksudnya aduh malu baca Al-Fatihahnya belum benar, ya jangan. Nah sekarang berarti kita ada waktu 2 pekan untuk persiapan ujian Al-Fatihah. Karena tanggal 15 nanti saya harus ngantar anak balik pondok. Ya, begitu. Baik Bapak-bapak, di akhir majelis ini saya akan membawakan 2 ayat dari buku ya, yang saya bawa ini dari Kutaib, yang diberi judul Keutamaan dan Pahala Besar Membaca Al-Quran, yang judul aslinya itu Min Fadail Qiraatil Quranil Karim, karangan Syekh Hamud bin Abdullah Al-Matar. Ayatnya ini bisa bapak-bapak buka di Al-Quran, bagi yang punya handphone, surat Al-Isra ayat 45 ayat 46. Al-Isra 45-46. Kalau kajian Al-Quran tuh minimal bawa Al-Quran Pak, atau minimal bawa handphone yang ada Quran Androidnya. Saya sudah kirim linknya di grup, tinggal di download. Enak, tinggal nanti kalau misalkan kita mau cari Al-Quran tinggal ketik ayatnya berapa, nanti keluar. Nggak perlu repot-repot buka mushaf ya. Sudah ketemu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura." Adzan dulu. Baik Bapak-bapak rahimakumullah, siapa yang mau baca artinya? Iya Pak Haji. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau
dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut denganmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Bapak-bapak rahimakumullah, di surat Al-Isra ayat berapa tadi? 45, 46. Dan apabila engkau wahai Muhammad membaca Al-Quran, maka kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Apa maksudnya dinding tersebut? Allah jelaskan di ayat berikutnya. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dinding di sini adalah apa? Hatinya ditutup, telinganya disumbat. Dan apabila engkau menyebut nama Tuhanmu, yakni Allah, di dalam Al-Quran, mereka akan berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Bapak-bapak rahimakumullah, kita ambil faedah dari ayat ini bahwa ada perbedaan antara orang yang rajin baca Al-Quran dengan yang enggak rajin baca Al-Quran. Ada perbedaan antara orang yang rajin belajar Al-Quran, rajin mendatangi majelis ilmu, dengan orang yang tidak rajin mendatangi majelis ilmu. Orang-orang yang enggan baca Quran, yang enggan belajar Al-Quran, mereka itu pada hakikatnya hatinya Allah apa? Tutup. Telinganya mereka sumbat. Bisa jadi di sini adalah Allah jauhkan dia dari taufiknya. Taufik itu apa, Pak? Ya. Suatu pemberian Allah, mudahnya ya, yang diberikan kepada hamba untuk beramal soleh. Ini kita beramal soleh nggak ngumpul di sini? Beramal soleh. Ya, begitu. Dan parahnya lagi, bapak-bapak rahimakumullah, ketika ada pengumuman majelis ilmu, ketika ada pengumuman ada majelis Al-Quran belajar, mereka berpaling. Berpaling ini ada berapa bentuk? Berpaling pertama karena sombong, ya, males, sombong maksudnya, mohon maaf, karena sombong. Yang kedua karena malas, ya. Dan yang ketiga karena apa? Karena hawa nafsu, ya. Entah itu mungkin, ya banyak faktornya, tapi kebanyakan ini. Dan yang kebanyakan penghalang ilmu itu ada dua, bapak-bapak: sombong dan malu. Sombong dan malu. Nggak mau datang karena malu, jarang datang, sekali datang, malu, Sombong karena dia merasa tidak butuh dengan ilmu. Nah, ini bahaya, bapak-bapak rahimahullah. Dua sifat ini harus kita jauhkan. Ya, ini saja bapak-bapak rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.